Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami di dalam kebaktian rumah tangga di rumah kami masing-masing. Kau Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan kehidupan kepada kami. Oleh karena itu kami serahkan, kami persembahkan hati dan pikiran kami memuji nama-Mu di malam hari ini, sekaligus bersiap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berikan Tuhan roh pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga tertulis dalam Yehezkiel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini memberitakan bagaimana Allah memanggil Yehezkiel menjadi nabinya. Yehezkiel dipanggil untuk memberitakan berita pertobatan kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan Babel. Kita tahu bangsa Israel dibuang ke Babel adalah karena dosa-dosa mereka terhadap Allah. Mereka melakukan segala sesuatu yang bertentangan terhadap kehendak Allah, sehingga mereka dihukum dan dibuang ke Babel. Dalam pembuangan itu bukannya mereka bertobat, bukannya mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah, justru sebaliknya. Mereka menimbulkan pemberontakan yang baru yang tidak dikehendaki Tuhan Allah. Paling tidak kita bisa menemukan ada 3 pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah di pembuangan, sehingga Allah mengutus Yehezkiel. Yang pertama adalah Yehezkiel 3 ayat 7. Diberitakan mereka keras hati dan tidak mau mendengarkan firman Allah. Luar biasa. Hukuman pembuangan Babel tidak mereka pandang sebagai jalan Allah memperingatkan mereka atas kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, lalu bertobat. Justru sebaliknya, hukuman Allah dipandang mereka
sebagai pembiaran Allah terhadap kehidupan mereka. Dengan demikian mereka berusaha, tanda kutip, membalas perbuatan Allah itu dengan menghukum Allah, yaitu tidak mau mendengar firman Allah lagi. Kalau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bisa saja terjadi. Misalnya saja, penderitaan, kesulitan hidup, kesusahan yang kita hadapi tidak kita pandang sebagai cara Allah mendekatkan diri kita kepadanya. Tidak kita pandang sebagai cara Allah menyapa kita, membawa kita ke jalan yang dikehendakinya. Justru sebaliknya, kita menganggap bahwa Allah membiarkan kita menganggap Allah mengabaikan kita sehingga kita menderita. Akhirnya kita coba, tanda kutip lagi, menghukum Allah dengan tidak mau beribadah lagi, dengan tidak mau berdoa lagi. Ini sering terjadi. Yang kedua, pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah, bisa kita baca dalam Yeskiel 6 ayat 1-10. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Ada pandangan pada waktu itu ketika dua bangsa berperang, bukan hanya manusia yang berperang, tetapi Allah bangsa itu sendiri juga berperang. Dalam hal ini, ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel, timbullah anggapan bahwa Allah Israel kalah berperang dengan ilah Baal, Tuhannya orang Babel. Akibatnya ketika mereka dibuang ke Babel, mereka tidak lagi menyembah Allah Israel. Ada di antara mereka malah menyembah ilah Baal. Ada juga di antara mereka mendua hati. Menyembah, di satu sisi menyembah Allah Israel, tetapi di sisi lain menyembah ilah Baal. Dalam kehidupan kita itu juga bisa terjadi. Ketika kita menganggap Allah tidak mau mengabulkan permohonan kita, ketika kita menganggap Allah tidak mengabulkan atau tidak mau memberikan apa yang kita minta, maka kita sering beralih menyembah dan memohon kepada kekuatan yang ada di dunia ini. Misalnya saja, pergi ke Pelabuhan Ratu menyembah Nyi Roro Kidul. Misalnya saja, pergi ke Pusuk Buhit. Misalnya saja, pergi ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat, ke batu-batu besar, pohon-pohon besar yang dianggap keramat, dengan harapan apa yang dia minta, apa yang dia cari selama ini segera ia dapatkan. Itu terjadi. Pemberontakan yang ketiga adalah, bisa kita baca dalam Yeskiel 13 dan 22, di mana bangsa Israel tidak mau lagi menjunjung keadilan, memperjuangkan keadilan dalam hidup mereka. Mereka tidak ubahnya seperti hewan yang hanya memperdulikan diri sendiri. Oleh karena hidup dalam pembuangan yang penuh dengan keterbatasan, terbangunlah sikap hidup mereka yang individualis dan egois. Mereka tidak lagi memperdulikan orang-orang sekitar, melainkan hanya dirinya sendiri. Akhirnya,
hanya yang kuatlah yang bertahan, sedangkan yang lemah tersingkirkan dan mati. Itulah keadaan bangsa Israel di mana Allah mengutus Yehezkiel menjadi penyambung lidah Allah. Sehingga bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan tersebut bertobat melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama adalah kita dipanggil memberitakan berita pertobatan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen yang terpanggil untuk memberitakan berita pertobatan. Tentu kita mulai itu dari lingkungan kita sendiri. Peranata terkecil di dalam dunia sosial adalah keluarga. Lalu berangkatlah kita keluar diri kita, ke lingkungan kita. Selama kita adalah orang Kristen, selama itu juga kita punya tugas dan tanggung jawab memberitakan kehendak Allah, memberitakan berita pertobatan kepada semua orang. Baik melalui perkataan kita maupun melalui perbuatan kita. Di mana tentunya perkataan dan perbuatan kita harus sejalan. Tidak boleh kontra berlawanan. Lain di mulutnya, lain tindakannya. Sebab jikalau hanya melalui perkataan, pemberitaan Injil, berita pertobatan akan sangat kurang efektif. Harusnya dibarengi, perkataan dan perbuatan harus sejalan. Jangan merasa bahwa itu bukan tugas kita. Jangan merasa itu tugas orang lain. Jangan merasa, aku nanti repot, habis waktuku. Sehingga kita membiarkan orang lain dengan keberdosaannya. Ingat, jikalau kita membiarkan orang lain dalam keberdosaannya, tidak kita ingatkan, maka kita berdosa juga. Itu tertulis dalam Yehezkiel 3 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Ketika ada orang yang kita ketahui melakukan dosa, lalu kita tidak peringatkan dia, lalu orang itu mati oleh karena keberdosaannya, ingat, Tuhan akan menuntut darah orang berdosa itu kepada kita. Mengapa kita tidak peringatkan? Sebaliknya, ketika kita mau memperingatkan seseorang di dalam keberdosaannya, lalu dia tidak mau mendengarkan kita, mati dia dalam keberdosaannya, maka Tuhan akan melepaskan tanggung jawab dari kita. Itu bisa kita baca dalam Yehezkiel 3 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Jelas dikatakan di situ. Itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Wajib memberitakan firman Tuhan, wajib memberitakan berita pertobatan kepada orang lain. Sebab apa? Kabar sukacita yang kita terima terlalu besar sukacitanya sehingga tidak cukup hanya kita sendiri yang bersukacita, kita harus membaginya kepada orang lain sehingga orang lain meninggalkan keberdosaannya dan turut bersukacita bersama kita, turut dalam arakan-arakan sukacita terhadap Allah
sebab dia sudah memperoleh keselamatan. Jemaat yang terkasih, di sisi lain firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa yang perlu kita beritakan adalah firman Tuhan. Garis bawahi, yang perlu kita beritakan adalah firman Tuhan. Bukan kepintaran, bukan kekuatan kita. Ini. Sebab ada orang salah kaprah atau tidak sengaja melakukannya. Dia memberi nasihat, dia memberi dorongan moral kepada orang-orang yang membutuhkan dengan memberitakan segala kehebatannya, dengan memberitakan segala kepintarannya sendiri. Seolah-olah apa yang terjadi dalam hidupnya adalah oleh karena dia hebat, oleh karena dia pintar, oleh karena dia berkuasa. Firman Tuhan hari ini jelas katakan bahwa yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Sehingga orang lain termotivasi meninggalkan keberdosaannya. Lalu dia datang bertobat. Kalaupun kita memberitakan pengalaman hidup kita kepada orang lain dalam bingkai firman Tuhan, jangan pernah meninggikan diri. Seolah-olah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah karena kita sendiri. Sebaliknya, kita harus memberitakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, sehingga kita meninggalkan segala keberdosaan kita, lalu dimampukan untuk melakukan pertobatan, dimampukan untuk hidup baru dalam kehidupan kita. Dalam berita firman Tuhan itu kita sampaikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang maha pengasih. Yang kedua firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah tunaikanlah tugas panggilan kita sampai selesai. Ketika kita hendak melakukan tugas panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan pertobatan, pertama sekali yang menjadi ganjalan di hati kita, sehingga kita digoyahkan untuk melakukan tugas panggilan itu adalah perasaan takut tidak didengar. Perasaan takut dimarahi, perasaan takut tidak diterima, perasaan takut perkataan kita itu menjadi bumerang, menjadi senjata bumerang kepada diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi enggan. Kita tidak mau melakukan panggilan kita sebagai orang Kristen. Niatnya ada dan niat itu baik, tetapi niat itu dikalahkan oleh diri sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa harusnya semuanya itu tidak menjadi batu penghalang kepada kita menunaikan tugas panggilan kita. Yehezkiel sudah diperingatkan Tuhan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pemberontak. Bangsa Israel adalah kepala batu. Bangsa Israel adalah orang yang tegar hati. Yehezkiel 3 ayat 7. Demikian juga tadi Yehezkiel 3
Yeskel 2 ayat 3 sampai 4. Sudah Tuhan kasih tahu kepada Yeskel. Tetapi justru kepada bangsa itulah Yeskel diutus Tuhan. Artinya Allah sudah mempersiapkan Yeskel bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang dia sampaikan akan terjadi penolakan. Tetapi kalaupun terjadi penolakan, bukan berarti Yeskel tidak pergi memberitakan berita pertobatan. Justru sebaliknya, Yeskel harus pergi. Ada catatan sejarah menyatakan bahwa sepanjang pemberitaan keselamatan yang disampaikan oleh Yeskel, sepanjang dia memberitakan firman Allah, tidak satupun yang bertobat. Tidak satupun selama dia memberitakan. Tetapi ketika dia sudah mati, lalu orang lain mengingat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeskel, lalu mereka katakan, oh, Yeskel yang benar sebagai Nabi Allah. Kami yang selama ini salah. Kami yang selama ini mengabaikan Nabi Allah, kami sudah berdosa. Itu jelas. Artinya sepanjang dia memberitakan firman Allah, tidak ada yang bertobat. Tetapi ketika dia sudah mati, justru ada dan banyak yang bertobat. Artinya pekerjaan Yeskel tidaklah sia-sia. Kalaupun selama dia hidup, segala pelayanan dia belum membuahkan hasil, bukan berarti dia gagal. Ini nyata. Begitu juga yang diperingatkan firman Tuhan kepada kita hari ini. Bagaimana kita memberitakan Injil, bagaimana kita memberitakan berita pertobatan kepada orang lain. Tidak menjadi persoalan kita di mana kita diutus. Tidak menjadi persoalan bagi kita apakah kita didengar atau tidak. Tidak menjadi persoalan kepada kita apakah kita diterima atau tidak. Dan sebagainya tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan kita adalah, yang pertama adalah membenahi diri. Yang kedua adalah berusaha sebaik mungkin menyampaikan firman Tuhan. Hanya itu tugas kita. Hanya itu yang harus kita persiapkan. Selebihnya itu adalah pekerjaan dan karya Tuhan. Kalau kita memperingatkan orang lain, kita tidak menjadi persoalan apakah dia terima peringatan kita, apakah dia terima nasihat kita. Bagian kita yang perlu kita persoalkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sendiri sehingga perkataan firman Tuhan yang kita sampaikan dia terima. Bagaimana kita mempersiapkan perkataan firman Tuhan tersebut sebaik mungkin sehingga orang yang mendengar menerima. Itu menjadi bagian kita. Bagian Allah adalah apakah orang tersebut mau menerima dan mau melakukannya. Itu bagian Allah. Kita ibaratkan seperti petani dalam firman Tuhan di minggu-minggu lalu. Bagian kita hanyalah berusaha bagaimana benih itu, yaitu firman Tuhan, kita tanam sebaik mungkin. Tentang benih yang kita tanam itu, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana membuahkan hasil, itu bukan bagian kita, itu bagian Allah. Sebab seperti petani yang menanamkan benih di tanah
yang sudah dipersiapkan, lalu kita pulang. Malamnya benih itu bertumbuh tanpa campur tangan kita. Demikian tugas kita. Mari kita benahi diri kita. Mari mempersiapkan diri kita untuk menjadi alat Allah, memberitakan Injil, memberitakan pertobatan kepada orang lain. Hilangkan segala batu penghalang kekhawatiran kita, rasa takut kita, sebab itu bukanlah bagian kita, itu bagian Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, firman-Mu hari ini mengajarkan kami sebagaimana Yehezkiel dalam kehidupannya memberitakan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi Yehezkiel masa kini yang menyampaikan kehendak-Mu kepada orang-orang sekitar kami, dimulai dari keluarga dan begitu juga kepada lingkungan kami. Ajari kami Tuhan menyampaikan kehendak-Mu di dalam segala kelemahan kami, mampukan kami untuk menyampaikan apa yang Engkau inginkan dalam hidup setiap jemaat-Mu, dalam setiap hidup orang-orang di sekitar kami. Ya Allah Bapa kami, jikalau kami memberitakan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami untuk memotivasi orang lain meninggalkan segala keberdosaannya, ingatkan kami Tuhan supaya tetap rendah hati, tidak menonjolkan diri kami, tetapi menonjolkan Engkau dalam hidup kami, sehingga orang lain juga turut merasakan perbuatan dan karya-Mu dalam hidup kami, dan mereka berusaha meninggalkan keberdosaannya. Ya Allah Bapa kami, hari ini juga kami berdoa kepada saudara-saudari kami yang sedang bergumul untuk memperoleh kesembuhan, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang sedang berjuang di rumah sakit. Segala permohonan kami, segala permintaan kami kabulkan Tuhan. Berikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami. Berikan semangat hidup. Pakailah tangan medis, obat, vitamin, makanan dan minuman menjadi perpanjangan tangan-Mu, mentahirkan tubuh saudara-saudari kami dari segala penyakitnya. Boleh beraktivitas seperti biasa dan boleh memuji nama-Mu yang kudus di hari-hari yang akan datang. Begitu juga anak-anak kami yang sudah menerima kabar sukacita melalui pendidikannya. Berikan Tuhan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan kepada anak-anak kami, kepintaran dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jikalau ada anak-anak kami yang belum dapat memperoleh pendidikan di tempat yang Dia inginkan, kami berdoa, teguhkan hati anak-anak kami Tuhan, tetap semangat untuk mencari pendidikan di tempat yang lain. Sebab kami tahu kesuksesan hanya berasal dari tangan-Mu yang memberkati kepintaran, memberkati bakat dan kehidupan anak-anak kami. Begitu juga Tuhan kami berdoa kepada anak-anak kami yang sedang berjuang dalam setiap ujian untuk memperoleh cita-citanya. Engkau mudahkan Tuhan, Engkau berikan kemampuan sehingga setiap anak-anak kami memperoleh cita-citanya yang dia inginkan. Sukacita bagi dirinya dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu agar tetap melakukan protokol kesehatan untuk menjaga dirinya dari segala penyakit yang melanda negara kami ini. Mampukan Tuhan para pekerja medis, begitu juga para aparat negara kami menjadi perpanjangan tangan-Mu
menghilangkan penyakit yang ada di negara kami ini, sehingga kami lebih leluasa di hari yang akan datang memuji nama-Mu yang kudus. Setiap keluarga yang mempersiapkan anak-anaknya untuk menikah di tahun ini, Kau berikan kesehatan Tuhan, Engkau berikan rezeki daripada-Mu, supaya dapat berjalan segala keinginan jemaat-Mu, bersukacita menerima berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan keluarga mereka. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.